Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semangat pagi ya. Selamat Ramadan. Selama Ramadan nanti kelas kita seperti ini online-nya. Jadi tolong sekali dijaga semangatnya ya. Baik. Materi kita adalah tentang pelaku quality control atau orang-orang yang punya peran dalam menjaga kualitas mutu di laboratorium. Terutama yang kita bahas nanti adalah laboratorium mikrobiologi. Tapi untuk pelaku ini sebenarnya secara general ya, jadi tidak harus khusus microbiology ya. Jadi sebenarnya yang telah terjadi di lapangan, laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan atau BLK atau BPLK ini sebenarnya sudah melakukan proses pengendalian mutu pada beberapa laboratorium pemerintah ya Kak ya. Namun prosesnya itu hanya terhenti apabila hasilnya itu sudah diperoleh. Nah, untuk tindak lanjutnya, apabila suatu laboratorium itu punya hasil yang tidak sesuai atau di bawah rata-rata, itu belum ada tindak lanjut. Nah, seperti itu. Nah, ini ketinggalan dengan apa yang terjadi pada laboratorium swasta. Mereka berani tidak menunggu perintah ya. Mereka berani menjamin ya kebenaran hasil yang keluar dengan cara kalibrasi, kemudian quality eksternal ya dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan mereka, misalnya laboratorium Prodia bekerja sama dengan laboratorium klinik yang lain, atau laboratorium kimia farma bekerja sama dengan laboratorium klinik swasta yang lain, dan seterusnya. Meskipun juga mereka itu sebenarnya ada persaingan juga, gitu loh ya. Jadi siapa sih yang berperan di dalam pengendalian mutu laboratorium? Yang pertama tentu saja kalian ya Kak ya, seorang TLM ya, karena kalian yang merupakan teknisinya ya, teknisian ya. Jadi bagian tekniknya, bagian eksekutornya gitu ya. Jadi bukan bagian teorinya. Jadi kalian perannya sangat besar sekali. Yang setiap hari menggunakan alat, setiap hari mengecek sampel dan seterusnya, mengeluarkan hasil bahkan. Yang kemudian yang kedua adalah dari supervisor atau pengawas. Ini sebenarnya dari orang lab juga. Nah, terutama kalau di lapangan ya atau di laboratorium kecil itu adalah kepala labnya, atau itu adalah penanggung jawabnya, yaitu adalah dokter spesialisnya ya. Semisal laboratorium klinik, dokter penanggung jawabnya adalah spesialis patologi klinik. Apabila laboratoriumnya adalah laboratorium mikrobiologi, maka yang bertanggung jawab adalah spesialis mikrobiologi. Dan seterusnya, misal laboratorium PA, yang bertanggung jawab adalah dokter spesialis PA. Seperti itu ya. Kemudian direktur, ya direktur berarti dia istilahnya kepala sekolahnya, bukan pemilik, tapi kepala sekolahnya, bertanggung jawab atas semua kesinambungan pelaksanaan dan perencanaan. Ya, jadi direktur dari laboratorium tersebut atau direktur rumah sakitnya. Ya. Kemudian ini semua secara internal. Nah, kalau secara eksternal nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Departemen Kesehatan daerah yang ditempati ya. Nah, ini Departemen Kesehatan punya peran penting Kak, karena dia mengaudit setiap laboratorium ya, untuk melihat kualitasnya apakah sesuai atau di bawah atau tidak ya. Seperti itu. Nah, apabila ada terjadi kesalahan di suatu laboratorium itu apabila ada terjadi kesalahan di suatu laboratorium tertentu, sebenarnya yang nanti bertanggung jawab adalah yang bertanggung jawab adalah supervisor ya, atau pengawasnya atau kepala labnya. Nah, Departemen Kesehatan ini menindaklanjuti atau memang apabila ada kesalahpahaman, ini harus bisa membantu mengcover secara hukum ya, membantu secara hukum pihak-pihak yang dipersalahkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi, seperti itu. Lanjut. Nah, tugas TLM di dalam membantu berperan dalam menjaga kualitas mutu adalah tadi tidak terekam ya, ternyata baru mengobrol panjang lebar. Baik, saya ulangi lagi ya, saya tidak tahu tadi berhentinya dari mana, pokoknya ini adalah tahap-tahap yang seorang ATLM harus lakukan dalam menjaga quality control. Itu adalah satu peran dia harus terlatih dalam melaksanakan semua pemeriksaan ya. Jadi sebenarnya ini adalah juga ditentukan oleh satu ketekunan dia dalam bekerja, yang kedua adalah
lama dia bekerja ya. Jadi misal ada juga orang yang seminggu bekerja tapi karena tekun ya, dia tekun sekali, dia seperti pekerja yang sudah bekerja selama 3 bulan. Nah, seperti itu kan. Jadi harus terlatih itu dari jangka waktu atau ketekunan dia. Kemudian harus mengikuti SOP ya, SOP-nya seperti apa harus dilakukan karena ini juga sebagai pertanggungjawaban nanti apabila ada audit atau parahnya adalah ketika ada kesalahan itu pasti ditanya oleh hakim bagaimana SOP-nya. Nah, seperti kasus kopi sianida ya, bagaimana cara membuat Vietnamese Ice Coffee itu bagaimana SOP-nya. Bahkan hanya sekedar masuk-masukan aja ditanyakan gitu loh SOP-nya. Apakah sedotannya dimasukkan duluan atau sedotannya itu di luar. Nah, seperti itu tuh hal-hal detail yang nanti dipertanyakan yang mana harus ada pada SOP. Seperti itu ya. Kemudian yang sebagai pemantau, sebagai teknisi juga memantau. Jadi memantau, oh hasil hari ini kok rendah terus ya kolesterol. Nah, itu kan kalian memantau. Ya, kemudian mempertahankan catatan itu harus update atau baru ya, baik itu catatan SOP-nya, catatan dari misal setiap lab itu kan punya aturan sendiri ya. Kalau pakai antikoagulan segini sesuai teori, maka hasil itu rendah terus. Nah, kalian punya catatan sendiri. Oh ya, antikoagulannya dilebihkan segini karena kalau nggak gitu nanti hasilnya rendah terus. Nah, itu adalah catatan pribadi setiap lab ya yang harus diperbarui. Kemudian nanti juga bisa dijelaskan kepada supervisor atau pengawas. Ya, seperti itu. Jadi saling berkaitan. Jadi apa yang kamu jelaskan adalah SOP-nya, kemudian hasil atau rekapan hasil dari hari ini bagaimana itu harus kamu bisa jelaskan dengan Pak kepada penanggung jawab ya, dari dokter atau kepada kepala lab. Kemudian pembetulan yang mereka lakukan harus dicatat ya, dari catatan yang terbaru itu baik pembetulannya bagaimana itu harus update. Kemudian kerjasamanya jadi bisa melatih staf yang lain untuk dikerahkan ya. Misal kamu berhalangan atau staf lain berhalangan tuh ketika diserahkan dengan yang lain itu tidak salah. Ya, bisa berkaitan tentang antikoagulan tadi akhirnya tidak keliru, jadi kan hasilnya tetap sama. Kemudian peteknik atau teknisinya itu dilatih secara berkala melalui workshop, seminar, dan lain-lain, kemudian diedukasi, kerjasama, komunikasi yang baik sehingga skillnya itu sama ya. Kemudian mempersiapkan pembanding atau kontrol dan memeriksa hasil ulangnya, jadi itu bagian dari kalibrasi, mempersiapkan dan memberi SOP, jadi harus update tadi ya, catatan, SOP, dan lain-lain, dan seterusnya, dan menjamin semua tugas dilaksanakan. Nah, itu perlu kerjasama juga ya antara satu ATLM dengan ATLM yang lain. Selanjutnya dari pimpinan laboratorium ya, dari kepala lab, dari penanggung jawab labnya. Jadi tugasnya adalah mengatur kesejahteraan ya dari penghasilan ini, karena ini penting Kak ya, karena banyak sekali kasus karena kesejahteraan yang kurang maka keteledoran pun banyak terjadi seperti itu. Kemudian merencanakan kegiatan laboratorium masa mendatang. Oh, jadi kapan kalibrasi kedua, kemudian kapan membeli reagen yang baru, itu adalah tugas dari kepala lab. Kemudian mengenalkan teknologi baru yang lebih efisien dan sesuai dengan keperluan. Ya, sesuai keperluan. Jadi misal pasiennya hanya sedikit, jangan terburu-buru menggunakan alat yang canggih. Nah, ini hanya pemborosan seperti itu. Kemudian memperkenalkan pada staf bawahnya, staf lainnya, itu oh ini kita kayaknya harus menggunakan alat yang baru karena kalau seperti itu nanti terlalu lambat. Nah, seperti itu ya. Jadi dia harus bisa membawahi bawahannya. Jadi bawahnya ini harus dimampukan atau memilih yang mampu seperti itu. Dan dapat membantu dan memandu staf yang lain dan nantinya akan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan ya, sebagai juru bicaranya, penanggung jawabnya atas staf-stafnya. Nah, itu. Kemudian Depkes ya. Depkes ini bertanggung jawab terhadap kesehatan populasi sepenuhnya dan hal-hal yang terkait. Jadi ini lebih jauh dan lebih luas ya, dari tingkat kota, kabupaten, kemudian provinsi, bahkan secara nasional ya. Seperti itu, terutama untuk lab-lab pemerintah ya. Harus menyediakan sumber dana, infrastruktur, dan panduan kerja di laboratorium. Jadi baik undang-undangnya, laboratorium harus memiliki minimal gedung seluas ini, memiliki minim alat bla 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 untuk laboratorium Pratama, Madya, dan Utama. Nah, seperti itu kan adalah tugas dari Depkes ya. Kemudian meskipun atasnya dari Menteri Kesehatan ya Kak ya. Jadi Menteri Kesehatan kan juga menaungi Departemen Kesehatan. Jadi tahu kebutuhan bawah itu seperti itu. Memicu para profesi, para medik dan kesehatan dengan memberikan kesempatan untuk berkembang dan mengikuti pendidikan. Jadi pada waktu dulu itu minim D3 Kak. Minim SMK ya, TLM itu. Kemudian dibikin aturan lagi harus update pendidikan karena alat semakin canggih. Jadi harus sekarang minim D3. Nah, seperti itu. Kalau SMK adalah asisten ya, TLM seperti itu.
Jadi pemantapan mutu pemeriksaan mikrobiologi ini harus dijamin ketelitian dan nilai klinik. Di mana ketelitian dan nilai klinik ini Kak tergantung dari mutu spesimen. Jadi spesimennya itu harus pas ukurannya, harus tepat, tidak apa namanya terlalu banyak misal air liurnya jadi representatif, adekuat, nah seperti itu. Kemudian kebenaran metode pengujian, jadi pengujiannya itu metodenya harus tepat ya. Harus benar ya, jadi menggunakan misal imunokromatografi itu pun juga harus tepat sampelnya, jadi warna yang keluar itu sangat jelas, kemudian lama inkubasinya juga harus tepat, seperti itu. Kemudian SOP dari kinerjanya ya, dari ketepatan dari reagen dan medianya, baik expired date-nya, cara penggunaannya ya, kemudian laporan dan interpretasinya, kemampuan dari stafnya, dan peralatan yang digunakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Jadi semua hal ini harus di checklist. Oh, apakah spesimen udah baik? Ketika terjadi kesalahan, spesimen udah benar belum? Oh, sudah nih. Terus kemudian metodenya udah benar belum? Sudah nih. Dari SOP dan lain-lain, dari reagennya udah benar belum? Oh, sudah. Kemudian, kalau semua sudah, berarti mungkin mipetnya kurang ketika pada bagian ini. Nah, ini berarti masuk ke kemampuan staf. Atau semua sudah. Oh, alatnya ini ternyata perlu buat yang tinggi. Nah, seperti itu. Kalau enggak itu dia sering mati sehingga hasilnya pun juga tidak valid. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah tentang perencanaan program dari pemantapan mutu ya. Nah, ini gambarnya ketutupan ya. Jadi kalau di laptop sih enggak ya, kalau di HP terlihat seperti ini. Jadi Kak, ketika kalian merencanakan, oh ini untuk jaga-jaga sebelum audit, aku harus mempersiapkan apa sih untuk pemantapan mutu. Nah itu loh Kak maksudnya ya. Jadi yang pertama adalah adanya kebijakan dari laboratorium itu harus ada. Dan borang ya, bukan boring, borang. Kemudian borang permintaan dan kemudian SOP harus ada, laporan pemeriksaan harian harus ada, rencana kegiatan perbaikan dan pembetulan itu juga harus ada. Jadi misal ada apa namanya suatu file tentang apabila terjadi seperti ini pembetulan seperti apa. Seperti itu Kak. Jadi kalau kalian bayangkan kalau di lab itu jika terjadi kebakaran maka apa yang harus dilakukan itu ada. Jadi telepon ini dulu, ya, melakukan apa dulu ya sebelum melakukan evakuasi. Nah, seperti itu. Supaya tidak menyebar. Nah, itu tuh ada tahap-tahapnya. Nah, kemudian menjamin dokumen dan telah ini lengkap. Nah, dokumen-dokumen ini lengkap ya. Jadi ini dipersiapkan, dijamin kelengkapannya, kemudian selain itu dijamin juga kontrolnya benar, standar dan bahan kimia dan penyimpanannya juga benar ya. Pengawasan terhadap alat, jadi ini berkaitan tentang reagennya, kalau ini alatnya, kemudian ini berkaitan tentang staffnya, ya, kemudian terkait keuangannya. Ini sebenarnya semua ini termasuk dalam borang, Kak. Borang itu apa? Nah ini nanti saya kasih contoh ya, saya kasih lihat salah satu borang rumah sakit ketika dia mau akreditasi. Jadi, baik dari SOP, kemudian apa aja yang dilakukan, standarnya bagaimana, keuangannya bagaimana, itu nanti ada ya. Jadi kan ini adalah contoh ya, borang ya, borang. Jadi suatu apa ya Kak ya, borang itu file yang berisi tentang ini ya, termasuk rencana strategi dan apa yang memang sudah dilakukan gitu loh. Ya, jadi memang seperti apa karya tulis. Jadi ketika kampus kalian melakukan akreditasi itu juga seperti ini Kak. Jadi di sini ada apa namanya dari dasar hukumnya, dari pembentukan dari rumah sakit ini. Ya, jadi rumah sakit Mardi Waluyo itu rumah sakit RSUD di Blitar ya Kak ya. Kemudian gambaran pelayanannya, kemudian struktur organisasinya, kemudian jumlah tenaga medisnya ada berapa, golongan dari PNS-nya ya, golongan pendidikannya, kemudian fasilitas yang dipunyai apa ya, termasuk dalamnya fasilitas di laboratoriumnya itu ada apa aja ya. Sebenarnya masih banyak sekali Kak ya, tapi ini hanya gambaran umum. Di setiap labnya itu ada sebenarnya, tapi ini banyak sekali filenya. Kemudian ini adalah jumlah pasiennya yang askes berapa dan BPJS berapa ya. Kemudian kunjungan pasien dalam setiap apa itu namanya departemen itu berapa ya. Ini juga ada laporannya ya. Laporan. Jadi untuk gambaran rencana selanjutnya ya ini adalah pelayanan laboratorium ya. Jadi PA ini pasiennya berapa? Ini PA kan baru ya Kak ya, 2023 kemarin. Jadi makanya PA ini masih 0. Sedangkan ini Renstra dari 2021 ya. File lama ya. Nah, ini ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian nanti ada anggaran-anggarannya Kak.
mana ya, dan seterusnya ya. Nah, ini layanannya itu, mutu pelayanannya apa, dibuat bagan, jadi sangat detail sekali laporannya ya. Nah, ini anggaran dananya Kak ya, anggaran dananya, realisasinya berapa, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kemudian tadi sudah ya alat-alat yang dimiliki itu apa aja, fasilitasnya, visi misinya bagaimana, nah, tujuan strateginya apa, visinya bagaimana, dan seterusnya. Ini adalah borang ya. Kemudian saya lanjutkan tentang postes ya. Postes. Tadi mana ya? Oh ini. Jadi ini ya, nanti postesnya adalah di antara kalian yang absen ganjil mengerjakan nomor 1, yang genap nomor 2 ya. Nanti dikerjakan di kolom komentar YouTube besertakan nama dan NIM ya, nama dan NIM ya. Nama dan NIM. Kalau enggak lengkap saya tidak masukkan nilai ya. Silakan dijawab singkat, padat dan jelas. Oke, saya akhiri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar, dijauhkan dari hawa nafsu yang tidak terdidik. Ya, jadi lurus fokus beribadah. Kita belajar seperti ini juga niatnya adalah ibadah. Oke, anak-anakku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.